Kembali lagi di Midnight Live. Serius banget dong? Belahan semua tuh. Belahan rambut kan? Iya. Wah, ini kalau soal Instagram katanya kamu punya teman. Kebetulan saya punya teman. Tiap episode punya teman ya? Iya. Siapa nih temannya sekarang? Dia dijuluki sebagai Bapak Instagram Indonesia. Wah. Siapa dia? Dia siapa? Kita panggil saja langsung Boy lagi. Om Boy. Apa kabar Om Boy? Baik dong. Baik, Terima ya. kasih sudah hadir di Midnight Live ya. Udah ya kalau udah. Oh, Ya, belum. Masih panjang ini. Jangan. Ini kan Bapak Instagram Indonesia. Iya. Ibunya siapa? Ibu Instagram Indonesia. Kebetulan single father dia. Masih ada dong. Oke, silakan langsung kita ngobrol aja dengan Boy lagi. Apa kabar Om Boy, sehat ya? Sehat, alhamdulillah lagi sehat Mas Reza. Jadi apa update terbaru dari Instagram nih sekarang? Apa ya banyak gini. Oh, Velocity ya? Velocity. Ikutan juga? Ikutan tapi nggak diposting aja. Ingat usia apa gimana nih? Keponakan banyak ya? Pasti itu. Tapi julukan Bapak Instagram Indonesia tuh siapa yang kasih? Yang ngasih netizen sih sebenarnya. Oh, Jadi iya. kalau dari headquarter Instagram julukannya tuh Papa Instamit dulu. Oh. Cuma karena ya banyak orang bilang ya Bapak Instamit, Bapak Instagram Indonesia jadinya gitu. Jadi sampai sekarang tuh udah melekat ya? Iya dari 2018 sih gue baru berani menyematkan sebagai Bapak Instagram Indonesia gitu. Tapi sejak kapan tuh ngotak-atik Instagram? 2012 Mas Reza. Awal-awal ya. Wow. Iya betul. Dulu masih di satu smartphone doang kan? Merek smartphone doang dulu. Baru masuk Android waktu itu. Oh, baru masuk Android? Baru mulai. Baru mulai, iya betul. 13 tahun yang lalu. Iya. Udah Sudah- pakai Instagram belum 2012? Kayaknya belum ya. MIRC kayaknya saya dulu. Jadul banget ya. Tapi awalnya dulu tertarik dengan Instagram, itu gimana ceritanya? Karena filternya sih, foto filter dulu kan zamannya handphone BB ya. Jadi buat profil picture foto tuh orang tuh keren-keren banget. Pas nanya dari filternya Instagram ternyata udah dari situ mulai jadi tertarik gitu. Oh, tapi memang dulu punya hobi fotografi? Sama sekali enggak. Jadi suka fotografi gara-gara Instagram Oh ya? dari 2012 itu. Jadi pakai HP, Iya. mulai ambil Foto-foto random aja awalnya tuh. Cuma jadi lama-lama ya jadi tahu teknik fotografi gitu. Akhirnya Lebih lewat handphone. Terbentuklah Instamit itu ya. Instamit tuh activity-nya aja. Activity-nya. Jadi ketemu sama teman-teman yang suka main Instagram juga, suka foto-foto, jadi ya jadi banyak teman dari situ gitu. Akhirnya. Katanya deket juga sama orang-orang di Instagram gitu. Dulu iya, sekarang kan udah banyak yang resign. Tapi dulu teman-teman dari Instagram headquarters sering banget tuh datang ke Indonesia, ke Jakarta, ketemuan, ngobrol gitu. Punya nomornya Mark Zuckerberg nggak? Instagram saya belum centang biru. Belum centang biru soalnya. Nah itu, centang biru kan sekarang juga sudah bisa beli gitu ya? Iya, sudah ada yang bisa dibeli, bisa berbayar gitu. Itu gimana bedainnya antara yang bisa Bedainnya beli- kalau misalnya kalau mau centang biru itu kan cuma buat membuktikan bahwa itu akun kita real. Betul. Nah sekarang Instagram udah memudahkan ya kalau mau berbayar ya bisa nih caranya seperti ini gitu. Cuma kan ya ada bedanya aja kalau kita submit yang nggak berbayar sama berbayar gitu. Keuntungannya apa sih sebenarnya kita centang biru sih? Kalau untuk orang jadi tahu nih asli kalau yang centang biru udah pasti punya, misalnya Mas Resa nih ada banyak nih Resa Metro, Resa ini, yang centang biru pasti asli orangnya gitu. Kalau orang-orang biasa mau ngapain ya? Tapi kalau itu kan bedain mana yang centang biru, mana yang bukan ya. Kalau bedain mana yang buzzer, mana yang bukan itu gimana? Wah, sebenarnya bisa sih, tinggal lihat dari komen, terus kita buka klik akunnya, misalnya fotonya 0, followersnya 0, ya udah bisa Oke. ketebak lah gitu. Jadi nggak perlu ditanggapin terlalu serius begitu ya? Nggak usah diemin aja. Sejauh ini kalau dari Om Boy nih 12 tahun loh. Ini kan bukan waktu yang pendek ya, bukan waktu yang singkat. 12 tahun menekuni Instagram, Instagramer. Ini gimana Om Boy? Apa sih keuntungan yang didapat oleh Om Boy sejauh ini? Wah kalau ngomongin keuntungan banyak banget Mas Resa gitu. Jadi gue tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis gara-gara Instagram, dapat ya beberapa
endorse istilahnya dari ya gara-gara Instagram. Banyak kenalan, dapat kesempatan baru, dapat kerjaan macam-macam tuh gara-gara Instagram semua. Sampai sekarang ninggalin pekerjaan kantorannya? Iya, sejak 2018 tuh gue resign dan menjadi full time Instagramer. Bisa hidup dari Instagram. Instagram doang ya. Kita main Instagram tiap hari nol. Tapi banyak nggak sih Instagramer seperti Om Boy di Indonesia ini? Banyak banget. Ya bahkan yang udah jauh lebih sukses dari gue pun banyak banget. Ada yang udah jadi sutradara, ada yang punya usaha sendiri, ada yang punya agensi, banyak banget pokoknya. Oke. Nah, kalau soal algoritma, Ya. nah itu Iya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma yang ada di Instagram kita? Oke, Udah algoritma. tuh isinya. Wah. Kan? Ini gimana cara ngilanginnya? Saya kan nggak follow padahal nih. Belahan rambut tadi kan? Iya. Kalau algoritma tuh sebenarnya bisa kita akalin lah istilahnya gitu ya. Oh ya? Yang penting kita tuh nggak bisa menebak. Algoritma tuh nyampe di akun kita tuh kita nggak bisa nebak. Tapi kita bisa akalin. Caranya balik lagi konsistensi, posting yang benar, yang positif. Kita harus aktif komen, balas komen segala macam gitu. Jadi kalau misalnya muncul yang kira-kira nih konten yang kita nggak suka nih, ya kita tinggal klik aja not interest gitu, nggak akan muncul lagi gitu. Kalau yang bikin algoritma itu muncul terus apa saja? Biasanya Misalnya? jadi kebiasaan kita dan akun yang ada di, misalnya kan satu handphone pasti ada lebih dari satu akun kan. Orang tuh biasanya yang nggak sadar ada misalnya Boy lagi punya akun nomor 2 kopi misalnya gitu. Si akun Boy lagi positif aja nih umum, cuma si akun kopi sering like postingan yang aneh-aneh, otomatis akan disuggest ke akun yang nomor satunya yang Boy lagi juga gitu. Jadi kalau nge-like postingan atau sharing postingan tersebut itu otomatis ya? Otomatis itu jadi ke tracking, jadi activity kita, kebiasaan dan akan disuggest terus gitu. Banyak juga kan komen-komen di Instagram jasa nambah follower. Tuh. Iya. Itu bener ada seperti itu? Bener ada, tapi yang orang-orang nggak tahu itu followers yang kita beli itu akan hilang, nggak tahu kapan, tapi pasti akan hilang. Pasti hilang, pasti ngedrop tuh ya. Pasti hilang, karena biasanya mereka promonya akun followers real, aktif, itu bohongan, pasti akan hilang. Pansan tinggal 3 di follower saya. Beli dong semua dia. Tapi kalau kita bicara misalnya ya media sosial sebelah, Ya. TikTok gitu kan, ada afiliator dan Betul. sebagainya. Nah kalau di Instagram itu seperti apa? Instagram nggak sebanyak itu sih. Cuma ya kita bisa lihat lah marketnya sekarang udah berbeda gitu. Kalau misalnya mau belanja atau jualan itu di TikTok Shop lu cocok banget gitu. Tapi kalau di Instagram lebih ke brandingnya gitu, ngelihat yang bagus-bagusnya, terus kita poles dulu barangnya itu di Instagram. Oke, jadi kalau kita bicara soal Instagram lebih jauh lagi nih, misalnya 12 tahun berkecimpung di Instagram ya, apa sih sebenarnya sekarang orang yang suka terhadap postingan seperti apa sebenarnya? Atau story atau seperti apa? Iya betul, sekarang yang dicari bahkan yang disaja sama Instagram postingan sesuatu yang bercerita, yang ada ceritanya. Karena kan kita sering lihat ya kalau postingan foto bagus, video bagus banyak gitu, tapi yang unik, yang bercerita tuh nggak banyak gitu. Makanya biasanya kan kita sering misalnya kayak ada foto atau video orang jatuh nih di awal 3 detik pertama, kita pasti penasaran nih jatuh kenapa gitu. Pasti akan terus sampai habis gitu. Biasanya ada storytelling lah gitu. Jadi cara editannya juga klimaksnya ditaruh di depan. Betul. Misalnya buat biar orang tetap stay di situ. buat mancing kalau ya. Video reels Iya. betul. baru story-nya setelah itu Iya. diceritakan, dibangun seperti Betul. itu ya. Bahkan kalau foto pun biasanya gue pun di slide pertama tuh dikasih cerita dulu, judul. Jadi biar orang nge-slide seterusnya ada, jadi tahu nih, aku kenapa sih foto pertama itu kejadiannya gimana gitu. Oke, gimana caranya biar postingan kita FYP terus? Nah, penting nih. Kalau FYP terus nggak bakal jaminan sih, nggak melulu akan FYP terus. Cuma ya baik lagi kita harus konsisten kasih postingan yang bercerita, yang bikin, kadang kan gini orang-orang tuh kita harus tahu orang-orang sukanya kita posting apa gitu. Makanya gue sering banget nyobain kayak misalnya ada orang foto makanan atau video makanan, cobain. Oke. Jalan-jalan ke gunung, oke kita ke gunung, cobain mana yang paling nyaman, mana yang paling oke, ya itu yang diterusin gitu. Nah kita lihat nih ada foto-foto mudik ya. Tim liputan mudik kita ya. Dari tim liputan mudik kita lihat seperti apa foto-fotonya. Nah ini gimana nih kalau dari pandangannya Om Boy ini foto-fotonya? Wah fotonya ini mencerminkan keseruan mudik banget gitu. Cuma yang tadi begini kayaknya keterlaluan ya. Berlebihan ya kayaknya. Tapi menarik ya kalau kita melihat arus mudik Ya. dan juga arus balik.
mencari momen terbaik itu gimana sih tipsnya dari Om Boy? Momen itu sebenarnya bisa dicari, bisa muncul sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang niat cari momen yang bagus, bisa ditungguin atau bisa dibikin sebenarnya momen itu. Kayak ngomongin soal Lebaran, ketemu sama keluarga itu udah pasti momennya dibuat. Ayo kita foto bareng, ayo kita lagi foto lagi bikin makanan, lagi halal bihalal itu bisa dibikin. Tapi momen-momen yang sebenarnya nggak bisa dibuat-buat. Kayak biasanya kalau Mas Reza notice banyak kemarin foto-foto orang pas lagi sholat id. Kan banyak tuh ada yang sholat id ketiduran, tiba-tiba kemarin ada sholat id, ada yang berantem, sholat id jatuh segala macam tuh. Itu momen yang tidak dibuat karena kita nggak janjian kan sama orang-orang itu. Gitu. Oke, tapi yang ramai kemarin ya postingannya Om Boy itu kan yang soal foto sebuah hotel. Oh iya betul. Dan akhirnya tinggal di hotel tersebut, Akhirnya nginep di hotel diajak tersebut nginep sama si hotel tersebut. bersama keluarga. Bersama keluarga. Gimana tuh pengalamannya? Sebenarnya waktu itu jadi ada satu apa namanya JPO di Jalan Gatot Subroto itu kalau sore sunsetnya bagus banget Mas Reza. Iya. Jadi aku niat emang naik ke situ untuk foto jalanan macet sore-sore sama sunsetnya. Kebenaran di situ ada si gedung hotel ini. Begitu udah foto, edit, posting, nge-tag si hotel tersebut. Sampai mereka notice, diajak nginep lah. Nah kepikiran daripada cuma nginep doang terus udahan, akhirnya kepikiran, oh dari hotel ini bisa nggak ya gue foto balik ke si JPO itu. Ke tempat foto awal Foto awal, jadi di postingan itu jadi kayak bikin sisi dari yang JPO foto ke hotel, dari hotel foto ke JPO-nya gitu. Jadi orang-orang bisa lihat, oh ceritanya begini ternyata, dan itu fotonya lumayan viral. Bagus. Iya viral, rame Viral banget loh banget. kemarin. Bagus dia. Ada bolongan kan? Iya. 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 Ada bolongan Iya, emang. kan dari Iya, bolongan. dari kawatnya ada Iya. berlubang gitu. Itu gue nggak motong ya, jadi emang gitu. Iya enggak. Ngomong-ngomong kalau misalkan kita nggak harus pakai kamera profesional kan untuk bikin Nggak harus. bagus Instagram. Nggak Ada harus. tips nggak sih pakai biasa HP kentang tuh biasanya nih sebetulnya. Biasanya kalau pakai smartphone itu ya bener sih nggak usah ngoyo beli kamera mahal-mahal puluhan juta. Pakai kamera atau handphone yang kita punya dulu aja. Kita kulik aja fitur-fiturnya di situ. Biasanya kalau misalnya teman-teman nih ada foto terus kayak miring, banyak yang nggak tahu fitur di kamera kalian masing-masing tuh ada fitur grid. Jadi bisa udah langsung lihat dari kamera udah lurus tuh. Iya. Di situ dinyalain aja fitur gridnya biar dari awal fotonya udah bagus, udah lurus. Gitu. Tapi untuk aplikasi edit foto, Ya. seberapa besar itu bisa membantu? Tergantung selera sih Mas Reza. Kayak misalnya gue sendiri itu nggak terlalu banyak ngedit, paling cuma retouch aja kayak naikin saturasi warna, naikin terang gelapnya gitu. Kalau misalnya memang kita mau fokus di edit, banyak banget tuh aplikasi edit foto yang sampai saking lebaynya pakai AI ada ikan paus di langit itu kan bisa juga kan kayak gitu-gitu, tergantung selera aja. Vitamin rambut ya kan. Vitamin rambut. Tirusin badan, tirusin pipi. Tapi dengan perkembangan AI saat ini tentunya yang semakin pesat ya, Iya. Om Boy. Ini bagaimana ini bisa mempengaruhi konten-konten nanti yang akan ada di Instagram? Sebenarnya AI itu kan tools buat ya kita belajar ya, nggak melulu AI itu salah, AI itu benar nggak. Kalau kita bisa memakainya secara benar kita belajar, itu bakalan berguna banget. Kadang pun gue pakai AI untuk kayak biasanya kayak misalnya foto nih satu objek, terus orangnya banyak nih. Gue nggak kepingin banyak orang, orangnya kan bisa dihapus, di erase tuh. Itu kan teknologi AI kan. Yang orang-orang nggak tahu sebenarnya ada banyak orang, tapi hasil fotonya cuma satu orang jadinya gitu. Kayak kemarin kan yang ramai tuh AI Ghibli ya? Iya, itu. Ya, Itu menarik juga tuh ya. Tapi jadi pro kontra juga Pro kan kontra jadinya. sih, Iya, ya. betul. Oke, tapi yang penting kita bisa lihat dan juga sadari ya seberapa penting AI ini nanti akan digunakan oleh para konten kreator untuk Instagram. Ya yang penting jangan lebay tadi ya sebenarnya ya. Iya. Jangan Om Boy. lebay, jangan terlalu lebay. Oke, mungkin ada tips-tips buat pemula yang follower Instagramnya masih sedikit nih. Dia lagi berusaha sekuat tenaga agar followersnya bisa tambah terus. Itu apa saja tipsnya? Sebenarnya gue selalu ngasih tips ke teman-teman, selalu aktif, kreatif, positif. Itu 3 poin itu tuh. Jadi ya aktif balas komen, aktif posting, terus postinglah sesuatu yang kreatif kalau bisa jadi yang mau memulai, jangan ngikutin tren melulu gitu. Bikin satu tren yang orang-orang ngikutin. Terus posting yang positif biar orang-orang ngikutin, nggak jadi jangan yang negatif-negatif lah kayak gitu. Oke. Sama terus ya konsisten posting, jangan berhenti, pokoknya intinya gitu. Jadi setiap hari harus posting. Kalau bisa iya, kalau kuat 1 hari 3 kali. Wow. Kayak minum obat ya. 1 hari 3 konten. Yes. Kalau kuat. MBG aja sehari sekali. Saya kan makan siang. Ada jam-jam tertentu nggak yang memang ini waktu yang tepat untuk memposting konten? Ada, tapi biasanya jam-jam itu kan tergantung dari teman-teman yang punya akun yang lebih tahu gitu. Cuma kalau disarankan
Misalnya gue bilang jam 10 pagi itu pasti bakalan rame yang nge-likes. Belum tentu relate di postingan teman-teman gitu. Oke. Cuma kalau umumnya gue selalu bilang pagi jam 7 sampai jam 8, siang jam 11 sampai jam 1, sore jam 4 sampai jam 6 mungkin, malam jam 8 sampai jam 10. Kenapa Itu jam-jam tersebut? Karena pagi biasanya jam 7 sampai jam 8 sebelum orang mulai aktivitas, sebelum berangkat kantor, sebelum berangkat sekolah misalnya, pasti kan kita scrolling. Siang jam makan siang sambil makan misalnya. Sore sebelum pulang nunggu macet orang buka-buka Instagram. Malam sebelum istirahat, sebelum tidur. Pasti kayak gitu. Itu pasti rame tuh. Itu postingannya apa sarannya, mau sugesnya story kah, reels kah, atau postingan biasa? Bebas, tapi Apapun. kalau boleh saran, paling tidak yang tadi gue bilang 1 hari ada 1 kali posting, minimal ada Instastories ke posting. Biar iya, memanjangin umur Instagram kita aja. Itu membantu boost follower kita juga, Iya, seperti betul. itu ya. Harapannya terakhir untuk medsos di Indonesia persaingannya makin ketat. Jangan berhenti bikin konten, postinglah yang positif, konsisten terus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Posting yang positif, konsisten kuncinya Konsisten Konsisten. kuncinya. ya. Baik, Om Boy terima kasih sudah Sama-sama, hadir Mas di Hera. Midnight Live. Sehat selalu ya. Saya bawa pergi aja kali ya. Gak usah di sini aja. Sini, oke, Iya. lanjut. Kan nanti mau bikin konten bareng katanya. Iya, yes. pengen. Oke, pemirsa tetaplah di Midnight Live.